orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji dan syukur, selamat hari Sabat. Hari Sabtu ini bersama-sama kita datang untuk syukur, memuji Tuhan atas segala rahmat kebaikannya yang melimpah-limpah atas Bapak Ibu terkasih. Saya menyapa setiap pemirsa dimanapun berada, yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang sudah bersama-sama ada di Facebook, yang ada di TikTok, puji Tuhan, yang ada di WhatsApp dan di Telegram. Damai sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sehat semua ya, dan panjang umur. Sapa-sapa dulu. Ada Friska, Neni, ya, ada Ida, ada Bunda di sana, ada Esther, puji Tuhan, ada Wibowo, ada Rizky, ada Pangaribuan, Opung Debi, Opun Kardosihite, Ibu Maudi, Ibu Neni dari Bandung hadir, terima kasih. Ada di Bandung CV, ya, Kumaha Daman, Marcelinus di di San Francisco, wajar sekali, salam. Ibu Lili Mama Rimbing, Yohana, ya, Cece Cingsiu, puji Tuhan, Cece Inge, ya, Ibu Inge terkasih, puji syukur, puji Tuhan, Cece Susi, ya, Ibu Kristina, shalom, puji Tuhan. Menyapa Bapak Jimmy, ya, juga kemarin bertemu dengan Dr. Onasis, ya, salam. Ibu Sri, salam. Yang di Sydney, Pak Henry Wijaya, yang dari Australia, salam. Your dad, makasih, bless you atas gift yang diberikan. Nia YHS juga, wah, ada YHS-nya ya. Makasih Erwin, Chelsea hadir, puji Tuhan. Mami, Martini, Abesril, puji Tuhan. Ini Ibu Sri Suti di Solo, puji Tuhan. Apa kabar di hari yang baru ini, hari Sabat, ya? Saudara silakan kasih tulis di kolom komentar. Pik Yohana AI nyapa. Wah, ada Yohana AI. Tagulandang hadir, Sirf Hangki Mona, Lisbeth, dan juga ada di sana Alinggo. Ya, puji Tuhan. Senang sekali, banyak sekali yang sama-sama kita menyapa. Satu hal yang kita rindukan selalu, untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan.
Eh, karena setiap kita satu hari akan kembali pulang ke rumah Tuhan. Halo Maria, Jawa Timur menyapa, Cengkareng juga menyapa, Kendari menyapa, Shalom, 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 Cijujung juga menyapa. Wah, ramai sekali ya. Puji Tuhan, terima kasih semuanya buat support dan dukungannya. Mari bersama-sama kita datang memuji Tuhan. Percaya bahwa dalam pujian ada kuasa Tuhan hadir. Bagi orang-orang sakit, terimalah kesembuhanmu. Bagi engkau yang beban berat, terimalah kelegaan. Bagi engkau yang sedang dapat jalan buntu, terimalah jalan yang baru yang dibuka dalam anugerah Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada. Pastor akhiri sapa-sapanya dulu ya. Dan kota-kota yang sudah menyapa tadi terwakili, kiranya saudara tetap semangat dan siap untuk kita datang memuji Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau Tuhan, karena hadirat-Mu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu adalah waktu yang terindah kami hidup di dunia ini bersama-sama Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu. Iya, baik. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Kekudusan-Mu Tuhan, penuhiku, bawa kami erat dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, hati kami merindukan-Mu seperti rusa yang rindu sungainya. Demikianlah setiap hati saat ini yang datang memuji menyembah Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami menyaksikan kasih, kekuatan, karya-Mu yang ajaib dalam pujian penyembahan kepadamu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya. Mana tangan-tangannya? Puji Tuhan, puji Tuhan.
Yuk sama-sama kita ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Ketik rame-rame, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, katakan selamat pagi. Selamat pagi. Yuk kita pujikan pujian ini. Sapalah Bapa, katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Hore! Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih, semalam sudah berlalu, hari ini hari yang baru, Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama katakan, selamat pagi Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Suci, Roh Kudus, yes. Terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus,
Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang baru ini kami semua sudah memuji Engkau. Sepanjang hari atau sepanjang hidup ini pasti ada tantangan, betul? Betul. Cuman sekalipun ada tantangan, sebagai anak Tuhan Yesus, saya mau sampaikan lewat pujian, jangan tukar Yesus dengan apapun juga, ya. Ketika rame-rame, jangan tukar Yesus. Ketika rame-rame, jangan tukar Yesus. Amin. Iya, jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus yang sudah Tuhan kasih kita kekekalan hanya karena kefanaan semata. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati pujian ini? Yuk sama-sama kita pujikan. Jadi berkat ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus, jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Terima kasih. Yes, Yesus lebih mulia dari emas dan permata, lebih dari sisi dunia. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Makasih, bless you. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus
hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya dalam Yesus ada damai. Dan saat ini Bapak Ibu sedang kalut hatinya, lagi gundah gulana, damai sejahtera ada dalam hatimu sekarang. Memerintah karena Tuhan Yesus hadir. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus hadir. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus hadir. Amin. Dalam Yesus ada ketenangan. Hanya dalam Yesus aku mendapatkan kekuatan yang baru. Sambil siapkan hati, kita akan ditaburi oleh sabda firman Tuhan Yesus. Pujian ini menghantar kita untuk menerima sabda Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ora habar koina sandada masende. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaan kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh kasih, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangan-Nya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan sabda firman Tuhan Yesus yang pertama-tama terambil dari kitab suci, yaitu Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 9 hingga ayat 13. Seperti biasa, Bapak Ibu tolong setelah mengketik ayat-ayat suci ini, di-share, dibagikan ulang, diposting, disiarkan. Kita mensiarkan Injil, ayat suci firman yang memberikan kemerdekaan bagi setiap orang yang mendengarkan. Sudah? Baik. Ada tertulis firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 13. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan
orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan atau untuk selalu membantu. Pembacaan sabda firman Tuhan begitu indah, mengajar kita supaya hidup dalam kasih. Dan kasih itu jangan pura-pura. Bagaimana supaya kasih nggak pura-pura? Ya, kasih yang diamalkan, firman yang dilakukan. Jangan hanya tahu atau ngomong, tapi tidak dipraktekkan dalam hal memberi, dalam hal kasih, dalam hal mengampuni, dalam hal melayani. Banyak orang sekolah tinggi, pintar tambah-tambah, pintar kurang-kurang, apalagi perkalian pintar. Apalagi kalau soal cuan, untung lebih pintar lagi. Tapi sekolah tinggi tidak menjamin orang pintar berbagi. Karena berbagi itu bukan sekolah akademis, sarjana, atau perguruan tinggi. Berbagi adalah bicara sekolah hati. Dan ini dilatih setiap hari. Jadilah orang yang suka memberi. Memberi orang dalam kekurangan. Puji Tuhan, itu harus ada dalam prinsip kehidupan orang Kristen. Orang Kristen dikenal kasih. Kasihnya besar. Lope, warna merah lagi. Menyala merah. Tapi hendaklah jangan pura-pura. Memberi orang kekurangan itu baik. Tapi kalau orang yang dalam kekurangan bisa memberi, itu namanya mulia. Ketahuilah bahwa memberi dalam kekurangan itu adalah hal yang mulia. Apakah Bapak Ibu pernah memberi? Sebagian berkata pernah. Apakah Bapak Ibu pernah memberi dalam kekurangan? Yang tadi aja memberi tidak semua, mungkin separuh. Tapi ketika saya bertanya, pernahkah kita memberi saat kita dalam kekurangan? Mungkin lebih sedikit lagi yang berkata pernah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau memberi tumpangan, berbagi kepada orang yang kekurangan. Dan mulia banget ketika kita sekalipun dalam kekurangan, kita bisa memberi. Mungkin saat itu kita tahu kalau kita sendiri tidak punya banyak atau mungkin tidak cukup. Bisa dibilang kita pun sedang berjuang. Tapi anehnya Roh Kudus, kasih itu menggerakkan saya, menggerakkan kita, mereka-mereka yang dipenuhi kasih Yesus, itu selalu tergerak untuk memberi. Padahal kita tahu, kita juga mungkin sedang berjuang untuk mencukupkan kebutuhan kita, anak-anak, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Ketahuilah saat ini saya sampaikan,
Ketika kita bisa memberi kepada sesama kita yang membutuhkan, sekalipun kita sedang dalam kekurangan, itu adalah hal yang mulia, yang saudara harus tahu dan garis bawahi, patri dalam hati. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Sebab apa? Itu adalah tindakan iman yang besar, dan hal itu tidak pernah sia-sia. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dalam kekurangan, dia tetap menabur, tetap memberi tumpangan, tetap memberkati orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya mengajak semua pemirsa sekalian untuk memberikan support dan dukungan, di mana Sabtu depan, ini hari Sabtu depan, Pastor bersama kurang lebih 20 tim akan ke tanah Papua berdoa. Kita akan lewat Makassar, lalu di Makassar kita transit beberapa jam, kita tiba siang sore, kita transit sampai subuh, lalu lanjut ke tanah Papua, berdoa di sana, melayani. Ada puluhan ribu jiwa-jiwa, mungkin lebih, karena sejak dari minggu-minggu lalu kami dihubungi lewat Pak Denny, tim Pak Ketua Panitia, bahwa ini sudah membludak. Ini acara terkampanye di mana-mana, itu bahasa mereka di Jayapura. Terkampanye di mana-mana, orang-orang datang, penginapan, losmen, hotel-hotel penuh semuanya. Dan saya melihat sebagai hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, ini adalah satu kegerakan akhir zaman yang mungkin Tuhan izinkan terbesar. Apakah nanti ada lebih besar? Tapi mungkin ini yang terbesar, yang mana di mana pastor dipercaya melayani. Karena ini bukan hanya level provinsi, bukan hanya level nasional, tapi ini sudah sampai skop internasional. Karena saya dapat kabar kemarin bahwa informasi brosur-brosur, informasi berita-berita ini tersebar sampai ke luar negeri, menjadi berita yang dibicarakan bahwa ada kegerakan doa nasional yang diadakan di tanah Papua, di ujung bumi. Lewat doa ini api Tuhan menyala, api doa menyala, mengkuduskan setiap jiwa-jiwa untuk datang bertobat kepada Yesus Kristus, memberi diri untuk percaya, dibaptis dan digembalakan di gereja yang mana Tuhan siapkan di muka bumi ini dengan pengurapan yang luar biasa untuk hamba Tuhan yang setia, yang terpanggil untuk menggembalakan jiwa-jiwa tersebut. Memberi dalam kekurangan, saudara-saudara, ya, selama ini pastor mendoakan banyak orang, memberkati, saudara terberkati. Dan sekali lagi, untuk nanti minggu depan kami akan dari Balikpapan ke tanah Papua. Sampai di tanah Papua kita akan berdoa di sana bersama banyak hamba Tuhan dengan pemimpin aras gereja, pendoa-pendoa dari Indonesia, luar negeri. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan kerjakan. Ini menjadi benih yang subur
untuk di mana kita sama-sama memberikan dukungan dan support pekerjaan Tuhan ini nyata. Dan nanti setelah malamnya tanggal 5 selesai, jam 6 subuh sebelum Pastor ke bandara yang untuk terbang kembali ke Makassar, akan diadakan pertemuan yang mana seluruh hamba-hamba Tuhan dan mereka minta sekali lagi Pastor untuk bisa membawakan sharing dan doa seperti ini. Jadi kemungkinan saat Pastor tugas di Papua, ya nanti Sabtu depan live-nya kemungkinan itu pun jika Tuhan izinkan, kemungkinan live-nya di satu platform saja, yaitu di YouTube saja. Ya, jadi Instagram, TikTok, Facebook mungkin dijadikan satu di YouTube nanti Sabtu depan selama tugas ke tanah Papua. Setelah itu kita kembali normal lagi. Lalu minggu paginya kami bersama tim langsung tinggalkan Papua Jayapura untuk transit di Makassar, ya, karena di Makassar untuk langsung ke Balikpapan waktunya tidak nututin. Kami tiba di Makassar minggu siang, sementara kebaktian di Balikpapan minggu pagi. Maka kebaktian di Balikpapan tanggal 6 Juli ditiadakan. Ini juga menjadi informasi bagi Bapak Ibu yang sekiranya mau datang, ya, supaya tidak datang karena tanggal 6 Juli Pastor Andy akan pimpin kebaktian minggu dari kota Makassar. Udah banyak tuh pertanyaan, di Makassar di mana? Saya sampaikan, ya. Makasih. Di Makassar tanggal 6 Juli Pastor Andy akan pimpin kebaktian minggu dari gereja IHS Makassar di Jalan Latimojong, ya, jam sore, kalau tidak salah jam 4 ke jam 5. Coba saudara spill aja di daerah sana, tanya-tanya gitu, ya. Wah, ini dari Florida mengatakan Jayapura, wow, ada baliho besar di jalan umum depan bandara. Ya, kemarin dapat info dikampanyekan begitu banyak orang yang akan datang dan berdoa bersama-sama. Saya merasa lagi bisa jadi ini adalah pertemuan terbesar yang ada. Orang berkumpul untuk berdoa, bukan hanya untuk kota nasional, tapi untuk bumi ini. Saya mengajak saudara-saudara memberikan support dan dukungan untuk kegiatan ini. Saya percaya setiap apa yang kita lakukan, doakan, berikan menjadi benih yang sangat memberkati. Seperti Tuhan tadi apa? Bantulah orang-orang kudus, orang-orang yang melayani Tuhan secara nyata, ya, support, bantu, berikan dukungan, karena mereka ada di ladang Tuhan, melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap air mata yang kita keluarkan saat memberi dalam kekurangan. Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan doa yang kita ucapkan maupun tidak kita ucapkan dalam keluhan yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapa di sorga itu tersenyum
saat melihat hatiku dan hatimu yang dengan tulus memberi kepada orang-orang kudus dalam tugas pelayanan yang dilakukannya. Kamu adalah orang yang hebat karena kamu bisa menjadi berkat meskipun di dalam kekuranganmu. Apalagi Bapak Ibu yang saat ini dalam kelimpahan. Tuhan berkati saudara-saudara supaya engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Percaya deh bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, baik memberi dukungan, support, ya, saudara suatu hari akan tuai lebih besar daripada apa yang kita tabur, yaitu kekekalan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan jadi orang kikir, ya. Orang kikir itu orang yang selalu tidak pernah puas. Orang kikir itu sekalipun dia udah punya banyak, tapi dia selalu merasa kekurangan. Seperti firman Tuhan berikutnya saya baca, ya. Amsal 28 ayat 22 sampai 23. Silakan Bapak Ibu ketik ayat-ayat ini supaya kita tidak menjadi orang yang kikir, ya. Amsal 28 ayat 22 hingga 23. Silakan diposting ulang, dibagikan, di-share supaya orang yang engkau kasihi tidak menjadi orang yang kikir. Saya bacakan Amsal 28, 22 hingga 23. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Tuh lihat, jangan jadi orang kikir, karena orang kikir itu nggak ada puas-puasnya, serakah, rakus, ya, selalu merasa kekurangan. Orang kikir itu diperbudak dengan harta. Tujuan hidupnya hanya harta, mamon, uang. Maka orang yang kikir itu dia tidak sungkan untuk melawan firman Tuhan. Ya. 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saya beri contoh saja langsung. Saat sampaikan kebenaran ini, saya bacakan Alkitab firman Tuhan. Dan ada saudara-saudara dengar yang engkau kikir, pelit. Mungkin tersinggung, mungkin marah, gak senang hati. Apa ini Pastor Andi? Saya, maaf, saya katakan, maaf. Mungkin saat ini engkau tidak senang hati. Engkau mungkin segera pindah channel. Atau engkau mungkin skip video live streaming ini. Saya minta maaf sekali. Tapi saya percaya bahwa suatu hari ketika Bapak Ibu yang sempat tersinggung sebelumnya akan mengasihi saya di waktu yang tepat. Setelah merasakan manfaat kita memberi kepada sesama, nikmatnya itu luar biasa. Ada satu kenikmatan yang luar biasa, lebih daripada kita memberi barang-barang mewah, lebih daripada kita makan-makan yang nikmat. Itu apa? Ketika kita bisa memberi kepada orang yang kekurangan. Baik engkau dalam kelimpahan maupun engkau sedang dalam kekurangan, engkau tidak kikir,
engkau tidak pelit. Karena orang kikir, orang pelit selalu ada alasannya, kurang, gak cukup. Selalu ada alasan untuk tidak memberi. Tapi orang percaya yang hatinya milik Yesus, mengamalkan firman Tuhan, selalu punya rasa bergetar, getaran hati, tergerak untuk memberi kepada sesama membutuhkan, sekalipun dia sedang dalam kekurangan. Lebih baik kita menerima teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ketika teguran nyata datang, mungkin beberapa saudara tidak senang hati. Tapi nanti ketika rasakan manfaatnya, Bapak Ibu akan mengasihi hamba Tuhan tersebut, dan engkau sadar, daripada dikelilingi penjilat-penjilat, lebih baik engkau mendapat teguran yang nyata daripada semua hanya manis bibir tapi ujungnya menyesatkan atau kebinasaan. Orang kikir itu Tuhan tidak suka. Bahkan karena orang kikir yang tidak mau bertobat, orang itu nanti bisa masuk neraka. Saya ajak saudara-saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 11 dulu. Silakan diketik 1 Korintus pasal 5 ayat 11. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Banyak sekali yang merespon firman Tuhannya, sangat mencerahkan. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa, saya terus minta pengurapan dan Roh Kudus pimpin bibir lidah mulutku ini berkata-kata supaya setiap hati boleh dipuaskan dan tidak tersandung. Karena kalau tersandung, iblis akan bekerja. Saya berdoa Roh Kudus yang bekerja di setiap hati, pendengaran, setiap firman yang disampaikan boleh dimengerti, diterima, diamalkan dan diaminkan, berbuah lebat dalam hidup Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Saya bacakan ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kita fokus ya, orang kikir di sini. Jadi Tuhan kasih tahu kita ayat ini, jangan kita terperdaya dengan sebutan rayuan manis-manis. Halo saudaraku, aku. Tapi dalam prakteknya dia itu kikir sekali. Ya, saudara-saudara, kalau masalah uang nanti dulu. Tuhan bilang apa? Tandai orang-orang itu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dia. Karena seseorang akan jadi serupa dengan siapa yang dia kumpul begitu. Istilah kata nih, kumpul dengan penjual pewangi parfum ikut wangi. Tapi sebaliknya, kumpul dengan pencuri bisa-bisa ikut nyolong gitu ya. Nah, Tuhan kasih tandai kepada kita. Jangan kita terperdaya ngaku, halo saudaraku. Ini istilah kata orang Manado. Jangan sampai makan puji. Oh saudaraku, tahu-tahu kikir. Saudara-saudara kikirnya minta ampun. Ya, nggak usah ajak makan orang-orang gitu. Kata firman Tuhan.
Ya, nggak usah ajak makan orang-orang gitu. Itu orang muka dua, nggak sesuai. Saudara, pelitnya minta ampun. Ya sudah, satu ayat lagi ya. Di sini Tuhan kasih peringatan kuat, orang kikir itu nggak masuk sorga. Ih, seremnya. Makanya ya, untuk kita kikir itu tidak usah dilatih. Anehnya karena lahir dalam keadaan berdosa manusia, itu Alkitab bilang semua sudah berdosa, bahkan dalam kandungan ibu sudah berdosa, ada benih dosa dari Adam. Ya, lahir dalam keadaan berdosa, maka perlu pengudusan. Jadi untuk kikir nggak perlu dilatih, tapi untuk memberi perlu dilatih. Ya, memberi perlu dilatih. Saya juga hari ini ada di hati yang seperti sekarang ini, yang suka memberi, ya, suka memberkati. Sebentar juga kami akan mendatangi keluarga Bapak Daniel. Saya akan tanya penuh apa yang bisa kita bantu. Tidak ada peti, kami pasti akan memberkati peti. Semua yang diperlukan, kami akan memberikan support dan dukungan. Kenapa? Karena dia sedang membutuhkan. Kalau orang yang berlimpah kaya juga ditawarin peti juga kagak mau. Ciara, bless you, terima kasih. Ada yang berkati Pastor Singa di TikTok. Ih, Singa itu mahal loh. Terima kasih banget, puji Tuhan. Ya, saya senang sekali karena banyak orang terberkati. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi nanti setelah ini saya mau ke tanya apa yang bisa saya bantu. Karena sekalipun saya tidak menggembalakan, untuk melakukan perbuatan kasih tidak perlu kartu anggota jemaat. Siapapun yang saya kenal dan dia butuh pertolongan di Balikpapan, saya pasti bantu. Saya bantu bukan karena saya sudah nggak ada pergumulan. Saya kata firman Tuhan tadi, berilah orang yang dalam kekurangan. Kalau bisa memberi karena kelimpahan itu baik. Tapi kalau kita bisa memberi sekalipun dalam kekurangan, itu adalah hal mulia dan sangat langka orang bisa melakukannya. Biarkan kita bersama-sama menjadi pribadi yang mau memiliki akhlak yang langka itu. Karena kita berbeda, kita adalah anak Tuhan Yesus. Mulai hari ini, jangan kikir. Karena Tuhan bilang, orang kikir tidak dapat bagian di kerajaan sorga. Di mana ayatnya, Pastor? Ayat ini saya bacakan. Anda ketik 1 Korintus pasal 6, ayat 10 sampai ayat ke-11. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Ya. Jadi kita bisa melihat ternyata Tuhan itu tidak suka sama orang kikir. Ya. Jadi kalau orang kikir, doa, Tuhan sudah kasih tahu sini, Tuhan tidak suka sama orang kikir. Jadi kalau saudara doa, tapi engkau orang kikir, nah loh, ya kita berubah. Ya, saya sampaikan ini, saya katakan tadi, mungkin saudara tidak senang hati, marah, tapi nanti saudara akan sayang sama saya setelah rasakan manfaatnya memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu luar biasa banget deh.
Saya bacakannya 1 Korintus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kerajaan Tuhan. Ya, kita lihat orang kikir. Oke lah, kalau misalnya dia pemabuk, pemfitnah, pencuri, penipu, oke lah, ya, tidak masuk kerajaan sorga kalau tidak bertobat, ya. Tapi ini loh orang kikir. Kalau dia penjahat, oke lah, mungkin jahatin orang, ya. Pemfitnah, oke lah, dia lukain orang, sebarkan hoax, ya. Tapi ini loh orang kikir. Jadi di mata Tuhan, orang kikir itu orang jahat. Ketika rame-rame, di mata Tuhan, orang kikir itu adalah orang jahat. Ketika rame-rame, di mata Tuhan, orang kikir adalah orang jahat. Iya. Kalau orang jahat, penipu, ya, pemabuk, pemfitnah, pencuri, nggak masuk surga. Kalau nggak bertobat, oke lah, karena kejahatannya. Tapi orang kikir loh. Orang kikir nggak masuk surga juga. Jadi apa itu? Jangan pelit. Senggol kanan kiri, jangan pelit. Senggol kanan kiri, depan belakang, kamu juga jangan kikir. Amin. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Saya juga dulu pelit loh. Jujur, kita nggak usah munafik ya. Ini loh, banyak orang dulu juga demikian. Tetapi kita memberi diri. Tuhan sucikan kita. Tuhan telah kuduskan kita. Kata firman Tuhan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, rohnya Tuhan kita. Jadi semua orang juga dulunya pelit, kikir kayak saya. Tapi kalau hari ini Andi Simon dikenal hamba Tuhan, rendah hati, suka memberi, suka memberkati, itu tidak simsalabim. Itu saya latih day by day. Tidak bisa langsung memberi bantuan orang langsung puluhan juta, membangun panti asuhan. Tidak bisa langsung kita tergerak, langsung simsalabim, langsung memberi orang jumlah besar bantuan. Itu kita latih dari apa? Dari kembalian. Di Alfamart, Indomaret belanja, ada kembalian 700, 800, ada minta donasi, udah donasikan saja dari sana gitu. Yang biasa kasih dulu parkir 2.000, kadang-kadang kita pelit 1.000 gitu ya. Sekarang dilatih 3.000, 4.000, sekarang kasih parkir minimal 5.000, 10.000. Orang semua tersenyum, ya. Memberi dari pertama beras 1 ton, 2 ton, 3 ton, sekarang bisa sampai 5 ton. Jadi dilatih. Untuk kikir, pelit nggak usah dilatih. Tapi untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang suka memberi, ya, itu perlu dilatih. Ya, ada yang tanya gimana memberi orang yang ada salah sama kita.
nanti ya sesi berikutnya kita bicara sharing-sharing hal itu. Nantilah kapan-kapan Pastor Live sore, nanti kita khusus hanya sharing-sharing saja, tanya jawab ya. Puji Tuhan, kiranya apa yang sampaikan ini menjadi berkat perubahan karakter dan juga keselamatan dan juga kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun berada. Ayo, saya mau tanya, siapa yang terberkati dengan apa yang sampaikan ini? Saya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya, saya senang sekali bisa membagikan firman Tuhan ini. Dan sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk memberi, melayani, mengampuni dengan sungguh-sungguh. Saya pernah kasih tukang parkir 5.000 dengan senyum. Ya nggak apa-apa, kita nggak beli senyuman dia. Ada yang senyum, puji Tuhan. Yang penting kita melatih diri kita untuk memberi lebih, memberkati. Amin. Latihan nggak pelit ya. Melayani, lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Makasih Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, mengampuni sungguh-sungguh. Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, saya mau sampaikan dulu ini sekaligus juga menjelaskan, karena tadi ada satu kata-kata yang saya lihat itu baik sekali, yaitu apa? Memberi tangan kiri, kasih tangan kanan gak usah tahu, ya. Itu firman Tuhan indah sekali. Kalau saudara melihat konten Pastor Andi, ya, kadang-kadang ada konten memberi, konten memberkati, ya. Lalu di situ ada komentar yang sama, ya. Harusnya memberi tangan kiri, tangan kanan nggak usah tahu. Saya di sini menyampaikan hal ini supaya kita sama-sama memiliki pengertian yang sama. Saudara subscriber di media sosial Pastor Andi Simon, begini supaya jangan sampai salah sangka. Saya tahu persis bahwa ketika kita memberi, lalu kita memposting, mengupload, dilihat orang, itu terbakar. Ya, artinya kalau orang puji kita, makan puji, kita sudah mendapatkan upahnya. Kan tidak lagi membalaskan kepada kita karena sudah dilihat orang perbuatan baik kita. Apa Pastor nggak tahu konsekuensi itu? Saya tahu. Tapi memang saya sudah memberi dan siap untuk supaya tidak dapat upah dari Tuhan kalaupun terbakar seperti di kekekalan tidak diperhitungkan. Tuhan bilang begitu, saya taat. Namun di sini saya punya motivasi, saya punya tujuan. Supaya apa? Supaya di media sosial, platform manapun juga, ada kasih yang tersebar. Kalau tidak kita memposting perbuatan baik, kasih, menolong, memberi, maka media sosial ini hanya dihiasi berita-berita kecelakaan, pembunuhan, kriminal. Kalau tidak boleh kita memposting kasih, tidak boleh memposting perbuatan baik, menolong sesama, maka apalah jadinya isi media sosial. Nah, saya mau ambil bagian, sekalipun mungkin Tuhan berkata, kamu nanti yang kau posting itu, kau nggak dapat upah daripadaku karena udah dilihat oleh manusia. Nggak apa-apa Tuhan, aku rela. Yang penting di akhir zaman ini, saya mau kasih tahu kepada dunia bahwa kasih masih ada di dalam dunia. Saya kasih contoh, dan puji Tuhan hari ini banyak
konten kreator, ya, YouTuber yang juga memposting perbuatan baik, berbagi, menolong, konten berbagi dan sebagainya. Jadi mau bilang pamer terserahlah, tapi saya tujuannya kasih contoh bahwa ini loh kekristenan, ini loh kasih, ini loh hamba Tuhan seperti ini gitu. Jangan lantas dinilai, loh tangan kiri kasih, tangan kanan tidak boleh tahu. Betul ayatnya itu. Tetapi saya juga punya prinsip dan punya dasar melakukan itu. Satu saja contohnya, yaitu terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Ini prinsip, ini juga dasar firman saya. Saya lakukan sesuatu hamba Tuhan tidak sekalipun tanpa nyeleneh, tapi tidak juga di luar dari konteks firman Tuhan, ya. Saya dasarnya ini, Pak, Bu, pemirsa sekalian. Filipi 4 ayat 5. Di situ jelas-jelas tertulis, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana orang tahu kita ini mau berbaik hati, orang Kristen punya kasih, orang Kristen baik suka menolong, kalau kita semua lakukan tertutup? Bukankah Tuhan juga bilang bahwa terang itu jangan dibawa gantang, harus bersinar supaya sinarnya dirasakan oleh orang lain. Saya yakin dan percaya kekristenan bukan hanya sekedar lip service, tapi Kristen adalah kasih yang nyata diamalkan. Dan saya memberi diri menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, supaya bisa orang tahu bahwa di dunia ini masih ada kasih. Dan lewat orang Kristen, biarlah orang bisa tahu kebaikan hati manusia ada di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Bukan maksud pamer. Kalau saudara bilang pamer, terserahlah. Itu kan kerangka berpikir kita beda-beda, saya hargai. Tapi ini motivasi saya. Ketika beberapa konten saya memberkati, kasih orang, tolong dan sebagainya, saya memposting itu karena saya mau supaya orang tahu di dunia ini masih ada kasih. Di tengah orang sudah pelit, saudara makan saudara gara-gara uang, masih ada hamba Tuhan, masih ada manusia, masih ada seseorang yang peduli dengan yang lain. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan pelit, jangan kiranya apa yang sampaikan ini tolong bisa di-share, saudara yang bisa meng-share video, setelah video ini dengan narasi supaya orang paham, ya, supaya kita tidak kikir, tidak pelit. Baik, saya kira tambahan tadi cukup. Sekiranya bisa menjadi berkat, Bapak Ibu tolong posting ulang, bagikan, ya. Saya kasih contoh ini bukan mau pamer. Kalau saudara anggap pamer, terserah, saya nggak bisa mengatur pikiran Bapak Ibu, tapi saya rindu kebaikan hati orang Kristen diketahui oleh semua orang. Lebih banyak sebetulnya yang saya lakukan tidak diposting. Nah, itulah saya dapat dari upah dari Tuhan. Tapi ada beberapa yang saya posting supaya media sosial dihiasin dengan berita, memberi berita kasih, berita tentang Yesus yang mengubah hati manusia yang pelit, kikir menjadi berbagi. Tapi lebih banyak yang saya tidak posting. Yuk kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu hadir secara nyata jikalau hamba Tuhan ini
bisa menjadi role model di akhir zaman ini bagi semua hamba Tuhan atau gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang tidak kikir, tidak pelit, tetapi suka memberi. Getarkan hati kami Roh Kudus senantiasa ketika melihat orang dalam kekurangan, supaya kami diluputkan dari egois, serakah, dan juga mau menang sendiri. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan kasih, dan kasih identik dengan berkorban, yaitu memberi. Saya berdoa setiap hati yang sudah dengar firman Tuhan, mereka mendapatkan anugerah, dimampukan untuk hidup dan berbagi. Yang berlimpah-limpah, biarlah Engkau memberi kepada orang yang membutuhkan. Kalau saudara hadir dalam kekurangan dan Engkau digerakkan memberi untuk pekerjaan Tuhan atau orang-orang yang melayani, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan sedang melatihmu saat ini. Saya pun mengatakan ini, saya juga melakukannya. Jadi saya tidak hanya suruh-suruh Anda, tapi saya juga belajar setia mengamalkan. Diberkatilah setiap Bapak Ibu dengan kesehatan. Bagi orang-orang sakit, Bapak Ibu sekalian, terimalah kesembuhan, kesehatan, supaya kita boleh mendapatkan umur yang panjang, berkat kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak selamanya penyakit bersarang di tubuhmu, karena doa kesembuhan ini akan memberkati engkau. Aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu. In Jesus' name. Be healed, be free, be clear, and be peace. Satu hal yang pasti saat ini juga, engkau mengalami damai dan sejahtera. Karena firman ini datang, melepaskan engkau dari yang jahat, memberkati engkau, memberi engkau kemerdekaan, kemenangan, dan tidak mustahil menyembuhkan engkau dari apa penyakit yang sedang ada di dalam darah, tubuh, ataupun yang sedang kesehatan Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semuanya. Amin. Air dan minyak silakan diangkat bagi saudara yang mau diberkati air dan minyaknya. Di tangan kami ada air minum dan minyak. Saya berdoa diberkatilah dengan berkat kesembuhan air minum dan minyak ini. Ketika air minumnya engkau minum, sakit penyakit tubuhmu menjadi sembuh. Ketika minyak urapan engkau oleskan dalam nama Yesus, benjolan, luka, alergi, bahkan usaha pekerjaanmu, tempat di mana ada kegelapan, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, di situ disterilkan, dikuduskan, ditahirkan, dan orang-orang sakit lewat pelayanan minyak urapan mendapat berkat keajaiban kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu sekalian ya bisa meminum. Minum air doa itu kayak minum apa gitu ya.
kayak minum apa ya? Intinya semangat sekali itu, segar banget. Bagaimana saudara? Apa juga mengalami sensasi yang sama? Ya, puji Tuhan. Angkatlah tangan saudara-saudara dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatanmu senantiasa, umur yang panjang, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dilindungi oleh Tuhan Yesus, kuasanya, damai sejahteranya atas hidup Anda dan keluarga. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan doa-doa yang ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sehat selalu ya, panjang umur, sola fide, hidup oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Jangan lupa, jadilah berkat dan jangan kikir, jangan pelit. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Iya, ada yang rindu. Pastor, sebelum close, bisa nggak satu pujian? Bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Masuk di hari baru, hari Sabat ini dengan penuh keyakinan Tuhan beserta kita, sanggup memenuhi segala keperluan kita, termasuk keperluan kami untuk ke tanah Papua. Saya percaya Tuhan memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ya, makasih, sampai besok lagi ya. Puji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh amat nyata. Haleluya. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Hore! Sampai jumpa lagi di pelayanan berikutnya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bless you all. Dadah semuanya. Kiss bye. Lama amat. Ulang. Dor. Hore. Dadah. Keluarga Tessa, Simanjuntak dan semuanya. Dadah. Bless you. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.